Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Al Jihad Channel ya. Tentang pembelajaran. Hari ini kita membahas pembelajaran tematik 6, tema 1. Selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Subtema 1, pembelajaran 3 ya, tentang muatan IPA, tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini ada dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Kalau pengembangan tumbuhan itu biasanya melalui penyerbukan dan kawin ya. Selain cara generatif, tumbuhan juga dapat dikembangbiakan secara vegetatif. Bagaimanakah cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ya, teman, pengembangbiakan vegetatif ini ada dua. Perkembangbiakan vegetatif. Berdasarkan keterlibatan manusia, perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, ini kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Apa itu? Yaitu perkembangbiakan tidak kawin dan tanpa bantuan manusia. Disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakannya berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami ini, antara lain dengan cara umbi, geragi, akar tinggal, spora, dan tunas. Oke, kita lanjut ya bagaimana itu. Yang pertama, umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Ya. Beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain, nah ini perhatikan, kentang, wortel, dan bawang merah. Sebenarnya, umbi merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Yang pertama, umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis, menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun. Umbi yang berlapis-lapis itu di bagian bawahnya tumbuh akar. Jika umbi ini ditanam, akan tumbuh tunas dan kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi yang demikian dinamakan umbi lapis. Bentuk bawang bombay dan bawang putih sama dengan bawang merah. Tumbuhan tersebut merupakan umbi yang berlapis-lapis. Di tengah umbi yang berlapis-lapis tumbuh tunas. Ya, ini bawang merahnya. Bagian yang berlapis-lapis adalah daun dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Pada bagian bawang batang, tumbuhan akar diserabut. Jika umbi tersebut ditanam, akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, ini namanya bawang merah, ini namanya umbi ya. Kalau dalam bonusnya adalah ini namanya umbi lapis. Jika ingin menanam tumbuhan bawang merah yang baru, maka bawangnya ini kalau kalian punya di rumah, tanam ya. Tanpa ditanam pun biasanya kalau kita letakkan di rumah, letakkan di dalam atau di atas meja gitu aja sudah, kalau sudah kelamaan maka dia akan bisa tumbuh ya, tumbuh akar-akarnya. Nah, jadi inilah bakal yang akan menjadi tanaman baru, itu yang ditanam adalah umbinya atau ini ya, bawang merahnya ya. Oke, lanjut. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang di sini adalah bagian kentang. Nah, kentang ya, kalau batang itu bagian kentang contohnya di sini yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Batang tersebut menjadi besar dan berisi, oleh karena itu bagian batang tersebut disebut umbi batang. Nah, ini benar batangnya, ini kentang itu batang. Nah, pada permukaan umbi kentang terdapat mata tunas. Nih mata tunasnya. Mata tunas akan jelas terlihat jika kentang tua yang disimpan beberapa hari di tempat lembab. Tumbuhan kentang baru akan tumbuh jika kita menanam umbi kentang tersebut. Nah, ini sama. Kentangnya ini
Kalau mau menghasilkan kentang yang baru, kentangnya yang ditanamnya. Tumbuhan tersebut tumbuhan dari mata tunas yang terdapat pada umbi. Ya, sama dengan kentang ini, kalau lama-kelamaan disimpan ya di tempat lembab, dia akan menimbulkan mata tunas ini, ya, tumbuhan yang baru ini. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar adalah dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Umbi akar singkong tidak dapat digunakan untuk berkembang biak karena tidak memiliki pangkal batang. Adapun umbi akar pada dahlia dan wortel dapat untuk berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Ya, pangkal batangnya ini pangkal tuh deh, di dalamnya pangkal. Nah, ini di bagian dalamnya. Oke, lanjut. Geragi. Nah, ini masih vegetatif buatan ya. Apa itu geragi? Geragi adalah batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Batangnya itu merambat. Merambat tuh sama dengan menjalar ya. Geragi disebut juga dengan stolon. Nah, geragi itu bisa disebut juga dengan stolon ya. Diingat, kata lain dari geragi adalah stolon. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Individu. Individu baru itu tetap menjadi satu dengan induknya. Meskipun demikian, individu baru itu tidak bergantung pada induknya. Apa sih contohnya? Contoh tumbuhan yang memiliki geragi di permukaan tanah. Nah, di permukaan tanah ya adalah pegagan, stroberi, arbei, dan semanggi. Sedangkan geragi yang menjalar di bawah permukaan tanah terdapat pada rumput teki. Nah, rumput teki. Akar tinggal ya, selanjutnya akar tinggal atau rizoma. Apa sih tumbuhan ini? Nah, ini pasti sering kalian atau orang tua kalian, ibu kalian itu sering menggunakan ini untuk memasak atau juga untuk obat-obatan ya. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang itu tumbuh mendatar sehingga tampak seperti akar. Akar tinggal disebut juga rizoma. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya jahe. Nah, jahe tahu jahe kan? Kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Nah, ini biasanya ada ya untuk bumbu masakan atau untuk obat. Nah, ini namanya rizoma. Dia itu tumbuhnya di dalam tanah ya, di dalam tanah. Itu yang dimanfaatkan ya. Kemudian spora. Nah, ini juga termasuk vegetatif alami. Coba perlihatkan daun tumbuhan paku-pakuan, misalnya suplir yang ada di sekitar kalian. Baliklah daun tersebut, di bagian belakang daun terdapat bagian yang bulat. Bagian tersebut disebut kotak spora. Nah, ini ada bintil-bintilnya seperti ini ya. Seperti kutil ini. Ini namanya tumbuhan spora. Biasanya ada pada tumbuhan paku ya. Di dalam kotak spora terdapat spora. Spora tidak dapat dilihat secara langsung. Untuk dapat melihat spora, kalian harus menggunakan mikroskop. Sebenarnya, spora merupakan alat perkembangbiakan. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, ini ya. Next, tunas. Nah, ini tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya pohon pisang, bambu, dan tebu ya. Calon tumbuhan baru yang muncul dari akar, batang, atau daun tanaman yang telah tua. Tunas akar terdapat pada pohon cemara. Ini tunas akar, sukun, dan kesemek. Tunas batang ya, macam-macam ya, ada tunas akar, ada tunas batang.
Tunas batang terdapat pada pohon pisang, bambu, dan tebu. Pada pohon pisang, tunas tumbuh dari bonggolnya. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Nah, ini ada tunas daun yang ditanam tuh daunnya diletakkan ya. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif alami ya. Thank you for watching. Setelah ini silahkan kalian kerjakan uji kompetensinya di CBT ya terkait masalah vegetatif alami tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.